Welcome. Semasa hidupnya, dia adalah nyai peliharaan seorang menir Belanda. Dia mati setelah diperkosa para algojo bayaran istri sang menir yang cemburu. Tak puas sampai di situ, istri sang menir juga memerintahkan para algojonya untuk memotong-motong tubuh Warsina yang kemudian dikubur di bawah lantai kamar. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita mulai. Rumah kuno itu telah berkali-kali dikontrakan orang. Anehnya, semua orang yang pernah mengontraknya rata-rata tidak ada yang pernah betah atau kerasan. Paling-paling hanya bertahan 1 atau 2 bulan menempatinya. Entah apa alasannya, tak seorang pun dari mereka yang memberikan keterangan atau alasan. Memang ada sesuatu yang unik. Setiap orang yang keluar dari rumah kontrakan itu rata-rata tutup mulut dan tak mau bercerita. Adalah Pak Sarmat, si pemilik rumah gedung kuno tersebut. Mungkin dia sendirilah yang mengetahui apa sebab-sebabnya si pengontrak rumah rata-rata hengkang dalam waktu yang singkat. Entah apa yang terjadi di sana. Yang terakhir kali mengontrak atau menempati rumah itu adalah keluarga Pak Burhan bersama 2 orang anak dan istrinya serta seorang pembantu rumah tangga. Mereka tinggal di rumah kontrakan itu. Namun baru 10 hari menempati rumah itu, ada kesaksian yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Semalam saya mendengar ada suara seorang wanita menangis. Lalu saya bangun dan mencari sumber suara tangisan itu. Tapi baru saja saya melangkah dari pintu, di depan mata saya terlihat ada sepotong kepala seorang wanita tergeletak di lantai di depan pintu kamar Nyonya. Tutur Bu Nuri, pembantu rumah tangga di rumah itu, kepada istri Pak Burhan. Pada mulanya istri Pak Burhan tidak percaya pada cerita Binuri yang dikiranya cuma mengada-ada saja. Namun ketika pada suatu malam saat suaminya sedang ditugaskan ke luar kota dan dia sedang tidur sendiri di kamarnya, tiba-tiba istri Pak Burhan ini menjerit-jerit ketakutan karena dia melihat ada sosok tubuh tanpa kepala kemudian hilang lenyap di lantai kamar yang terbuat dari semen yang mulai retak-retak. Selain saya melihat ada sosok tubuh tanpa kepala, juga pada keesokan malamnya saya melihat pula ada sepasang tangan yang melayang-layang di dalam kamar tidur.
tutur istri Pak Burhan pada suatu pagi. Tatkala Pak Burhan hendak berangkat kerja. "Bukan cuma itu aja loh Mas, si Nuri pembantu kita malah pernah ditarik-tarik kakinya selagi tidur oleh tangan-tangan yang menyeramkan." "Ah, mungkin kau dan si Nuri cuma bermimpi kali." Tugas Burhan tak percaya pada kata-kata istrinya yang berbau tahayul itu. "Mana mungkin sih ada hantu di abad modern seperti sekarang ini," tambahnya menegaskan. Burhan tak peduli dengan ketakutan istrinya hingga pada suatu malam Selasa Wage itu dia merasa sulit sekali untuk tidur. Sebentar-sebentar dia meneguk kopi panas sehingga tubuhnya agak sedikit menjadi berkeringat dan matanya menjadi tidak mengantuk. Sementara istrinya bersama kedua anaknya telah tertidur. Namun Burhan sendiri tidak tahu pasti apakah istrinya sudah tertidur atau hanya sekedar berbaring-baring, diam-diam membelakanginya. Sementara lampu kamar sengaja tidak dimatikan, sehingga ruang kamar terang benderang. Maksudnya agar mengurangi ketakutan istrinya. Tiba-tiba menjelang dini hari itu, sayup-sayup Burhan mendengar suara bunyi ketukan pada lantai kamar. Suara ketukan itu kian lama semakin bertambah cepat. Malah suara tidak dari satu arah saja, tapi seluruh dinding tembok kamar bagai turut mengantarkan bunyi suara ketukan itu di telinganya. Hati Burhan berdebar-debar. Dia mulai tegang. Sambil memiringkan sedikit tubuhnya, Burhan turun dari tempat tidur dan betapa kagetnya dia. Karena saat itu tiba-tiba dia melihat ada sepasang tangan yang amat menyeramkan melayang-layang di sekitar tempat tidur anaknya. Tangan tersebut bagai hendak meraba sesuatu, seperti gerak tangan orang yang tenggelam hendak menjangkau tempat bergantung. Pangkal lengan itu samar-samar tumbuh di sepanjang lantai kamar yang terbuat dari semen yang retak itu. Terkadang mencuat keluar sampai ke bahunya. Walaupun Burhan tergolong seorang laki-laki yang pemberani, namun tak urung tubuhnya menggigil seperti tikus ketakutan dikejar kucing. Selanjutnya, tangan-tangan itu menggoyang-goyangkan kaki anaknya yang tedar yang sedang tidur nyenyak, sehingga anaknya terbangun dan langsung berteriak ketakutan. "Ibu, tolong! Ayah, tolong! Tangan setan itu menggangguku lagi!" teriak bungsu yang tidur di tepi ranjang sebelah luar. Pada saat yang hampir bersamaan, istrinya pun turut terbangun pula. Sementara itu, suhu di dalam kamar terasa menjadi sangat dingin. Dingin beku dan seakan melembab. Burhan dapat menyaksikan dengan jelas ketika secara perlahan-lahan tangan itu kemudian menyusup masuk lagi ke lantai semen yang retak-retak itu. Laksana uap yang ditiup dengan suatu tabir tak tampak. Burhan cuma bisa bengong tanpa dapat berbuat apa-apa.
memandang kejadian aneh yang ada di hadapannya. Sementara sang istri yang ketakutan segera memeluk tubuhnya, diiringi suara tangisan anak mereka yang telah turun dari tempat tidur. Pada pukul 3 dini hari itu juga, Burhan serta keluarganya mengemasi seluruh barang-barangnya, menyusul mohon pamit pada Pak Sarmat, si pemilik rumah kontrakan itu. "Kami akan meninggalkan rumah Bapak pada malam hari ini juga," ucap Burhan dengan nafas ngos-ngosan seperti diuber-uber anjing. "Rumah Pak Sarmat ada hantunya. Saya dan istri serta anak-anak baru saja diganggu hantu-hantu itu." Pak Sarmat tidak merasa terkejut mendengar laporan itu. Wajahnya tetap tenang. Sementara Burhan menyeka keringat di keningnya dengan pangkal lengannya, seraya sesekali dilirik rumah yang dikontraknya itu, yang ternyata ada hantunya. Pada hari itu juga, rumah kuno yang mengerikan itu ditinggalkan oleh keluarga Burhan. Setelah keluarga Burhan meninggalkan rumah kuno penuh misteri itu, maka terjadilah sesuatu kejadian yang teramat ganjil. Tiba-tiba seluruh daun pintu dan semua daun jendela kamar terbuka dengan sendirinya, seolah-olah penghuni rumah yang tampak itu merasa kecewa karena kini sudah tidak ada lagi orang-orang yang akan menemaninya di dalam rumah itu. Berhubung rumah kuno itu letaknya cukup strategis dan cukup menarik, serta tarif sewanya tidak terlalu mahal, maka belum ada 1 minggu ada saja orang yang berminat ingin menempatinya. Kali ini yang mengontrak adalah seorang janda muda beranak 3 bernama Santika. Dia merasa tertarik dengan rumah itu lantaran halamannya yang luas. Dia berniat hendak membuka warung pokok plus berjualan makanan kecil di depan rumah itu. Semula Pak Sarmat masih agak ragu-ragu. Kasihan bila nantinya janda muda beranak 3 itu diganggu oleh hantu penunggu rumah tersebut. Tapi akhirnya dia menerima juga tawaran Santika untuk mengontrakkan rumah miliknya yang angker itu. Selama 3 hari berturut-turut, janda muda beranak 3 bernama Santika itu mendiami rumah tua tersebut. Namun tidak terjadi apa-apa. Santika merasa senang ketika pada suatu hari Pak Sarmat memberikannya 1 tandan pisang Ambon hasil kebunnya. Mungkin karena Pak Sarmat merasa kasihan melihat ketiga anak Santika yang masih kecil-kecil dan sudah yatim itu. Terlebih lagi ketika Santika menceritakan bahwa suaminya mati karena disantet, korban guna-guna dari saingan dagang suaminya yang merasa sirik melihat usaha suaminya berkembang pesat. Keberhasilan suami Santika sebagai agen rokok dan pedagang makanan kecil ternyata membuat iri saingan dagangannya. Demikianlah cerita janda muda beranak 3 asal kota Tegal itu kepada Pak Sarmat. Santika sendiri adalah tamatan sekolah guru. Sebelum menikah,
Dia pernah mengajar di sekolah dasar dan kemudian menikah dengan seorang pengusaha agen rokok. Dengan berbekal sedikit warisan almarhum suaminya, kini Santika berniat hendak membuka warung rokok sebagai penghasilannya setiap hari demi membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil itu. Rupanya, makhluk gaib tidak sudi memikirkan keadaan manusia yang mendiami rumah kuno celaka itu. Tepat pada hari ketujuh, tepat pada hari ke-17, yaitu pada malam Jumat Kliwon, saat jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari, Santika dikejutkan oleh jeritan anaknya yang pertama yang sudah pandai bicara. Santika mendekap anaknya sambil membujuk. "Ada apa, Nak? Kok malam-malam gini menjerit-jerit?" "Ada tangan-tangan menyeramkan, Bu," jawab Adi, anaknya sambil menunjuk ke lantai di bawah tempat tidur yang tampak retak-retak itu. "Tangan itu barusan saja menarik kaki Adi, Bu." "Tangan?" tanya Santika. "Maksud Adi tangan siapa, Nak?" Dia mendesak anaknya agar segera berkata yang sebenarnya. Sementara anaknya yang kedua dan paling bungsu juga turut terbangun pula. Anak-anaknya yang masih berusia di bawah 7 tahun terkadang memang mempunyai perasaan yang peka. Sebentar saja ketiga anak Santika itu langsung menangis di tengah malam. Santika mencoba membujuk guna mendiamkan ketiga anaknya yang sedang menangis. Namun sia-sia, mereka malah menangis kian menjadi-jadi. Santika diam terpaku, duduk di tepi tempat tidur sambil memandang lantai yang retak-retak yang ditujuk oleh anaknya itu. Karena hidupnya telah cukup lama menderita sejak suaminya mati disantet, maka membuat perempuan bernama Santika ini menjadi tabah menghadapi segala persoalan. Selama Santika hidup menjanda dan menanggung beban ketiga anaknya yang didapat dari suaminya itu, menyebabkan dia agak sulit dilamar oleh lelaki sebagai istri. Ada juga beberapa duda yang telah mempunyai anak pernah ingin menikahinya, tetapi Santika sudah bertekad sebisa-bisanya ingin memikul hidup ketiga anaknya sekuat tenaga dan kemampuan yang ada pada dirinya. Manusia yang paling penakut pun dapat berubah nekat menjadi pemberani bila hidup yang dilaluinya terlalu keras dan kejam. Salah satu di antaranya adalah janda beranak 3 bernama Santika ini. Dia tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan rumahnya yang ditempatinya sekarang ini ada hantunya. Santika merasa yakin bahwa dia berada di pihak yang patut dikasihani oleh Tuhan. Apalagi dengan ketiga anak yatim yang dihidupinya. Dan Santika merasa yakin sekali bahwa Tuhan pasti akan selalu melindunginya. Apalagi Santika juga amat rajin sholat, maka tak heran kalau dia cukup kebal dan tabah dalam menghadapi segala persoalan dan rintangan. Santika terus memandang ke lantai dekat tempat tidur dengan mata terpentang lebar. Sekujur tubuhnya menjadi tegang dan kalut untuk menghadapi
segala apa yang bakal terjadi pada ketiga anaknya. Santika dalam sekejap kini telah berubah bagai singa betina yang berusaha melindungi anaknya dari bahaya. Dia menjadi berani dan beringas, siap untuk menghadapi segala apapun. "Hei, mengapa kau berbuat usil kepada kami yang malang ini?" bekik Santika dengan suara lantang sambil memeluk ketiga anaknya. "Kenapa kau ganggu kami yang sudah bernasib malang ini? Malah ingin dibuat sengsara?" Tiba-tiba terdengar suara gesekan lembut di bawah lantai. Suara tersebut mirip bunyi sosok tubuh yang terseret dengan paksa, juga diiringi oleh suara nafas sesak seperti orang tercekik. Dengan penuh tabah, Santika mendekati tepi tempat tidur. Kini dia dapat melihat jelas ada genangan air yang meresap kembali ke permukaan yang lantainya retak. Tempat itu tadilah yang ditunjuk oleh anaknya. Benar, ada tangan yang muncul dari bawah sana. "Apabila kau tidak dapat bicara, maka jawablah dengan ketukan sebagai tanda. Dapatkah kau melakukannya?" tanya Santika dengan suara lantang. Semula cuma sayup-sayup, tapi kemudian semakin bertambah jelas suara ketukan di bawah lantai semen itu. Santika sejenak terpaku, saking herannya karena ucapannya dijawab. Sejenak matanya mengamati sekeliling kamar, mencari alat tulis dan kertas. Sambil tetap memeluk ketiga anaknya, Santika mengambil beberapa lembar kertas dan sebuah pensil. Kemudian duduk bersila menghadap ke lantai yang rentak yang senantiasa lembab itu. "Apabila kau setan atau hantu, maka jawablah dengan ketukan sebanyak 3 kali. Tetapi jika kau roh manusia, harap jawablah dengan ketukan sebanyak 7 kali," ujar Santika dengan penuh tabah sambil memeluk ketiga anaknya di pangkuannya. Suasana hening sejenak. Pada detik-detik yang menegangkan itu, kemudian terdengar suara bunyi gesekan terseret di bawah lantai dan selanjutnya terdengar bunyi ketukan sebanyak 7 kali. "Oh, ternyata kau adalah roh manusia," ulang Santika. Kembali terdengar lagi bunyi ketukan sebanyak 7 kali. Secara tiba-tiba, Santika teringat ketika dia pernah menjadi guru sekolah dasar. Selanjutnya, dia mengambil inisiatif dengan menderetkan seluruh alfabet dari mulai huruf A sampai huruf Z dengan pensil di atas lembaran kertas. "Apabila nanti salah satu dari huruf ini kutunjuk, harap ketuklah jika benar sebagai salah satu huruf dari namamu," ujar Santika yang kini telah berani menurunkan ketiga anak-anaknya dari pangkuannya. Menyusul kemudian, dengan perlahan ujung jari Santika menunjukkan mulai dari huruf A sampai pada huruf W. Mendadak terdengar bunyi ketukan di bawah lantai. Santika buru-buru menulis huruf W sebagai awal tulisannya.
Ketika yang kedua terdengar saat jari Santika menunjukkan ke huruf A. Dalam tempo yang singkat, tersusun rapi semua huruf yang menunjukkan sebuah nama, Warsina. Hingga menjelang fajar, Santika menyalin seluruh abjad demi abjad dari catatan yang diperolehnya dari hasil ketukan misterius di bawah lantai. Ternyata yang dulu menjadi penghuni rumah yang sekarang ditempati oleh Santika adalah seorang Nyai Belanda atau seorang simpanan menir Belanda yang bernama Warsina. Menurut pengakuan Nyi Warsina, dulunya dia pernah tinggal bersama dengan menir Peter van Hoftet sebagai Nyai Belanda sang menir. Semula mereka hidup bahagia, namun suatu ketika datanglah istri menir Peter dari negeri Belanda. Saat itu kebetulan menir Peter sedang pergi keluar kota untuk urusan dagang. Menurut cerita roh Nyi Warsina, pada malam hari yang naas itu, dia disiksa secara sadis oleh istri menir yang datang bersama para tukang pukulnya. Yang lebih mengerikan lagi, Warsina diperkosa dengan biadab secara bergilir oleh kelima laki-laki algojo itu di hadapan istri menir Peter. Akibat dilanda cemburu, maka dengan sadis sekali Nyonya Belanda tersebut menghabisi nyawa Warsina dengan memotong-motong tubuh wanita malang itu menjadi 7 bagian. Selanjutnya, mayat Nyi Malang yang terpotong 7 itu dikubur lalu disemen di tengah kamar tanpa kain kafan sebagai pembalutnya. Sungguh mengerikan. Setelah terjadi dialog yang sangat panjang, akhirnya roh Warsina memohon kepada Santika agar dapat menyampaikan pesannya, yaitu meminta agar Pak Sarmat, si pemilik rumah, sudi menguburkan tulang-tulangnya dengan upacara sewajarnya. Selanjutnya memindahkannya ke tempat pemakaman umum. Sampai pukul 6 pagi, Santika menuliskan ulang seluruh dikte abjad berangkai sehingga menjadi sebuah riwayat hidup singkat. Setelah itu, dia melaporkan kepada Pak Sarmat. Pada siang harinya, Pak Sarmat membongkar lantai kamar yang berubin retak dan senantiasa lembab itu. Ternyata diketemukanlah tulang belulang Nyai Warsina masih tetap utuh. Kemudian dengan suatu upacara yang amat sederhana, tulang belulang itu dimakamkan di tanah wakaf dan diberi nama nisan kayu bertulis Warsina. Tuhan telah menakdirkan bahwa janda yang memiliki 3 orang anak ini akhirnya mampu mengakhiri kegelisahan roh penasaran yang tidak terkubur secara wajar. Demikian cerita Nyi Warsina. Sekian dan terima kasih.